Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan petunjuk dari Allah, kita nggak bakalan bisa kumpul di tempat ini. Yang paling jauh dari mana? Mana? Batam. Masya Allah. Naik apa antum dari Batam ke sini? Naik pesawat. Dekat berarti. Nah, dekat. Kalau dari Batam naik mobil jadi jauh, gitu kan? Mekah itu jauh apa dekat? Kalau naik pesawat 9 jam selesai. Lebih jauh Lombok. Lombok berapa jam? Mana yang dari Lombok? Ada yang dari Lombok? Ada. Ada akhwat dari Lombok di sana? Berapa jam naik mobil? Berapa? 12. Ke Mekah 9 jam, ke Lombok 12 jam. Jadi mungkin ada sebagian merasa anak jauh banget Ustadz Batam. Berapa jam dari Batam ke Jember? Mana yang Batam tadi? Naik pesawat 2 jam. Ambil Surabaya. Surabaya Jember 5 jam. 7 jam nyampe Jember, Masya Allah. Alhamdulillah jemaah. Sekarang ini sudah Allah mudahkan. Yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah. Tapi terkadang kita kurang bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita kumpul, dan sepertinya anak-anak ini udah kumpul berapa lama? Ada yang sudah 4 tahun kumpul di Jember. Nah, mana santri paling tua? Nah, Masya Allah. Berapa lama antum di sini? 4 tahun. Nggak kepingin keluar dari sini udah. Udah cinta banget sama SMP Imam Syafi'i, sama SMA Imam Syafi'i. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masya Allah. Nah, siapa namanya? Ya, Mu'afa. Mu'afa, apa artinya mu'afa itu? Yang banyak duitnya. Apa artinya? Nah, tafadhal mu'afa. Apa artinya mu'afa? Masa tanya sama temennya? Yang punya nama siapa? Mu'afa. Baik, siapa yang hafal ada satu hadis Nabi SAW di dalamnya ada kalimat mu'afa? Mu'afa sendiri nggak hafal. Ada satu hadis Nabi SAW di dalamnya ada kalimat mu'afa. Anak kasih hadiah yang bisa jawab. Oh, lihat. Anda lihat dulu isinya apa. Oh, ada 4 jemaah isinya jemaah. Nah, kalimat mu'afa. Ini mu'afa dari mana mu'afa? Dari Jember. Di mana Jembernya? Oh, dekat sini, alhamdulillah. Taib. Man kana aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Jadi antum nih yang ada di tempat ini
tiap hari sebenarnya raja-raja dunia. Makan, kalau bicara makan ya, enak mana makan? Waktu di SMP sama waktu daurah di sini. Enakan di SMP. Allahu Akbar. Bayarnya lebih mahal siapa? Lebih mahal SMP. Masya Allah. Baik, Anda kalau melihat kasur-kasur di sini, kayaknya kita pengungsian Semeru ya, Pak. Baik, tiga hal nih yang kata Nabi SAW, kalau orang memilikinya, antum seperti raja yang memiliki dunia ini. Yang pertama apa? Man kana aminan fi sirbihi. Orang yang merasa aman di rumahnya, di asramanya, di kamarnya, di tempat tinggalnya. Tidak ada banjir yang sedang menuju ke sana. Tidak ada perampok yang sedang berusaha untuk menghabisi rumahnya. Tidak ada meteor yang sedang jatuh menuju ke tempat dia tinggal. Aminan fisir, aman dia, alhamdulillah Ustaz. Ana naruh barang nggak hilang, ana tidur nggak kaget-kagetan. Dia punya ini. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat badan, nggak sakit-sakitan. Ini erupsi Gunung Semeru kok sampai sini, Bapak. Nah, yang kedua, sehat badannya. Semuanya sehat hari ini? Sehat? Masya Allah, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, punya yang dia makan hari itu. Nah, siapa namanya? Said. Said sarapan apa tadi Said? Mie goreng, mie ayam, mie goreng sama ikan ayam. Ikan apa? Ikan tempe. Masya Allah, mie goreng sama ikan tempe aja, Masya Allah. Sejak kapan tempe jadi ikan? Said, sejak kapan tempe bisa berenang? Nggak ada ikan tempe. Yang ada ikan mujair, ikan lele. Tapi subhanallah, sejak kita tinggal di sini ada ikan namanya ikan tempe, Masya Allah. Baik, makan mie goreng sama ikan tempe. Indahu qutu yaumi, dia punya yang dia makan hari itu, bukan besok. Nih, anak-anak yang ada di sini semua bisa makan bukan sampai besok, tapi sebulan, 2 bulan, makanannya udah disiapin. Siapa yang mikir besok makan apa? Ada di antara anak-anak ini yang mikir besok saya makan apa ya? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya berpikir besok makan sudah ada, sudah siap. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafirnya. Dunia dan isinya seperti milik dia. Allahu Akbar jamaah. Tapi kita kurang bersyukur. Masya Allah. Yang tinggal di sini panas apa dingin? Yang panas badannya apa hatinya? Nggak apa-apa panas, yang penting hatinya dingin. Hati dingin itu kalau nerimo. Kalau nggak nerima, walaupun di dalam hotel bintang 5, pakai AC, mobilnya mewah, tapi nggak terima, dia hidup dalam kondisi panas. Maka kalau bicara, kenapa pintunya ditutup? Supaya lebih dingin. Apa supaya lebih panas itu? Baik.
Bagaimana sekarang kita mengkondisikan hati kita menerima dengan kondisi yang ada. Pernah ada seorang yang dipenjara gara-gara hutang. Hutangnya itu hampir 1 juta real. Ya 3,5 M lah kira-kira. Pernah ngeliat duit 3,5 M? Ana sama nggak pernah ngeliat. Ini orang punya utang 3,5 M mau bunuh diri. Karena dalam bayangan dia, dari mana ana bisa bayar tuh utang? Hidupnya penuh dengan penderitaan gara-gara utangnya ini. Akhirnya di penjara itu biasa datang ustadz, alim ulama yang ngasih nasihat kepada tahanan-tahanan di sana. Datanglah seorang guru, dikasih tahu sama sipirnya, di lokal nomor sekian ada satu orang berusaha untuk bunuh diri dia. Padahal dia punya istri, punya anak, hidup jadi sempit buat dia. Didatengin sama syekh ini. Engkau kenapa di penjara, kata dia. Utang syekh, kata dia. Berapa utang? Ya hampir 1.800.000 real. Kata syekh, aman, lunas sudah utangmu. Benar syekh, kata dia. Aman sudah, utangmu aman sudah. Tapi ada syaratnya. Mau apa syaratnya syekh? Syaratnya, engkau punya mata mau nggak? Aku hargain 1 juta real. Terus engkau punya tangan sama kaki, aku hargai 1 juta real juga. 2 juta udah. Engkau punya ginjal, ya 500.000 lah. Disebutkan sama syekh organ yang ada di tubuhnya. Lidahmu ini harga berapa lah? 800.000 real lah. Kata syekh ini, kata orang ini, syekh, emangnya ana jualan spare part syekh? Jualan alat-alat kok? Kata syekh, engkau lihat, engkau kan nggak mau matamu dihargain 1 juta real, jantungmu dihargai 1 juta real, ginjal, engkau nggak mau, engkau nih kaya raya, tapi nggak bersyukur sama Allah. Engkau lupa bahwa di dirimu itu ada banyak rezeki yang Allah berikan, gara-gara tidak bersyukur hilang tuh jamaah. Maka buat yang panas, biarkan panas itu membuat keluar keringat. Alhamdulillah Ustaz, sejak ana pindah ke sini bobot ana turun, nggak perlu diet Ustaz. Masya Allah. Nikmat apa enggak? Orang diet tuh bayar. Orang mau menurunkan berat badan itu bayar dia ke dokter olahraga. Ini di sini alhamdulillah, masya Allah. Tapi yang putra-putra tambah gemuk tambah kurus, katanya makanannya nggak enak, tambah gemuk tambah kurus. Kayaknya Ustadz Aziz nanti ini semuanya harus timbang dulu. Keluar ditimbangin dulu, nanti sebulan kemudian ditimbang lagi. Yang tambah kurus masalahnya bukan di makanan, masalahnya di mana? Di hati. Hatinya perlu diobatin. Yang tambah gemuk insya Allah nggak ada masalah. Nah, ada masalah apa enggak? Ustaz, ada orang stres itu makannya tambah banyak, boleh jadi juga punya masalah. Buat anak-anakku di sini, putra putri, ketahuilah bahwa menuntut ilmu itu perlu pengorbanan. Pengorbanan sekarang ini nggak ada apa-apanya. Ini nyuci sendiri. Iya, nyuci sendiri.
Alhamdulillah, bagus. Kemudian masak sendiri. Insya Allah mulai besok diusulkan masak sendiri. Nah, siap? Yang di belakang siap apa enggak? Enggak siap? Subhanallah, mau jadi apa kalau enggak siap? Ya udah, kasih beras, mulai besok kasih beras, kasih gula, kasih apa? Fadhal. Ternyata enggak siap. Berarti kan sekarang nikmat. Orang itu baru ketahuan dia itu kehilangan nikmat kalau nikmat itu pergi. Sekarang walaupun makannya nggak enak, tapi alhamdulillah Ustaz udah mateng, kita nggak perlu masak Ustaz. Masya Allah, tinggal ngantri langsung makan, alhamdulillah. Kita akan lihat bagaimana para ulama dulu menuntut ilmu. Ada yang namanya Ibn Tahir, salah satu ulama ahli bahasa. Dia mengatakan bultud dama marratain. Aku kencing darah 2 kali dalam rangka belajar ini. Marratan di Makkah wa marratan di Baghdad. Pernah sekali aku kencing darah di Mekah dan pernah kencing darah di Baghdad. Kenapa dia ngomong? Aku tuh jalan gak punya alas kaki. Aku gak bisa naik kendaraan. Aku jalan kaki nuntut ilmunya. Dan bukuku aku bawa di punggungku, yang menyebabkan dia akhirnya kencing darah. Maka kalau dibandingkan sekarang, antum berada dalam kenikmatan yang harus disyukuri. Salah seorang alim ulama berpesan, nih, mungkin antum melihat kondisinya susah sekarang. Dia mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqatan. Tulis nih, tulis semuanya. Man. Jadi kalau ngaji itu jangan cuma bawa kuping. Man kanat bidayatuhu muhriqatan. Man kanat bidayatuhu muhriqatan, kanat nihayatuhu musyriqah. Man kanat bidayatuhu muhriqatan, kanat nihayatuhu musyriqatan. Nah, siapa yang tahu artinya? Anak kasih hadiah. Ini bagiannya Ustadz bagi 2 gitu. Yang udah 4 tahun. Nah, coba artikan. La tadri. Masya Allah. La adri itu nisful ilm ya man. Nah, baik, siapa? Di belakang mungkin ada yang mau jawab. Jangan kalah sama yang di depan ini. Man kanat bidayatuhu muhriqatan, kanat nihayatuhu musyriqah. Nah, mana tunggu. Fadhal. Nyerah. Udah nyerah. Apa artinya bidayah? Nah, fadhal. Kasih mic-nya.
Fadal, fadal. Jangan takut salah. Kalau salah nggak disetrap, aman. Tafadhal. Kehidupan. Ya, hampir benar. Hampir. Kehidupan itu hayat, ya, hayat. Bidayah itu artinya apa? Permulaan, kan? Iya. Bidayah itu artinya permulaan. Nihaya itu artinya akhiran. Ini permulaan, ada akhiran. Barang siapa yang permulaannya membakar, panas dia jamaah. Muhriqah itu dari kata al-hariq. Hariq itu kebakaran. Jadi harus keringatan, harus capek, lelah. Kalau permulaan dia menuntut ilmu seperti ini, maka penutupnya akhirnya akan musyriqah. Musyriqah itu artinya cerah, terbit. Antum lihat disebut matahari itu asyraqati syams, syuruk. Musyriqah itu maka masa depan dia kelak akan penuh dengan kecemerlangan dan kecerahan. Dan kalau kita tahu dengan keutamaan ilmu, baik, sebutkan 5 keutamaan menuntut ilmu agama. Antum kenapa datang ke sini? Mau belajar, kan? Kenapa mau belajar? Kenapa mau belajar agama? Kenapa mau berpisah dengan orang tuanya? Kenapa mau di tempat ini nggak boleh pegang handphone? Mau antum? Kenapa siap tidur di tempat-tempat seperti ini? Sebutkan 5 keutamaan. Kebanyakan 5, 7. Nah, jemaah, keutamaan menuntut ilmu ini banyak sekali. Dan buktinya antum datang nih ke tempat ini. Baik, fadhal. Ana mau dengar. Sebutkan, okelah, 3. Fadhal, atil mikrofon. Nah, kirim ke nama. Sebutkan nama asalnya. Nama saya Muhammad Hafizuddin, asal Jambi. Masya Allah, fadhal. Keutamaan menuntut ilmu: 1. Mengangkat kebodohan. 2. Mewarisi warisan apa? Menjadi pewaris warisan Nabi. Mengangkat untuk orang lain. Mengangkat kebodohan. Nah, mengangkat kebodohan dari diri sendiri, mengangkat kebodohan dari orang lain, itu niat menuntut ilmu. Keutamaannya tadi disebutkan 1, yaitu mendapatkan warisan Nabi SAW. Baik, nggak apa-apa sudah. Sini antum, Muhammad, maju ke depan. Masya Allah. Antum ambil 1 karena jawaban antum 1 cuma yang benar. Masya Allah, barakallahu fikum. Hayyakumullah. Baik, siapa yang mau nambahkan? Keutamaan, ya, yang belakang. Baik, taqaddam, khudul mikrofon. Nah, fadhal. Ditinggikan derajatnya.
ditinggikan derajatnya. Berapa tinggi? Ambil satu di sini. Fadhal. Fadhal. Nah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kayaknya kita dengar azan dulu, terus kita lanjutkan. Allahu Akbar. Al-fadilah ba'athu maqam Mahmud alladhi wa'adta. Kalau bicara keutamaan menuntut ilmu, ini harus sering dibaca. Jadi anak-anak ini kalau bisa tiap hari baca keutamaan menuntut ilmu. Ada apa dengan ilmu syariat? Orang kalau mengetahui dengan keutamaan sesuatu, maka dia akan siap untuk berjuang dan berkorban. Antum pernah melihat seorang yang berangkat ke dalam hutan karena dia dapat berita di tengah hutan itu ada sungai yang bebatuan dan pasirnya mengandung emas. Berangkat nggak dia? Berangkat dia. Berangkat di malam hari kadang-kala. Bermalam di tempat itu, berpekan-pekan, berbulan-bulan dia cari itu emas. Kenapa? Karena dia tahu dengan keutamaan yang ada di sana. Keluarga yang di rumah, apakah mereka bersedih? Tidak. Mereka akan mengatakan, kemana anakmu? Berangkat ngumpulin emas, bentar lagi jadi orang kaya. Dan kalau antum tahu menuntut ilmu syariat itu tadi disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atasnya. Beberapa derajat, antara satu derajat dengan derajat selanjutnya itu kama bainas samai wal ard, seperti antara langit dan bumi. Maka gimana kita nggak berjuang menuntut ilmu ini? Ikan di lautan, semut di lubangnya, apa yang mereka lakukan? Berdoa, memohonkan ampun buat para penuntut ilmu, buat orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Bahkan malaikat-malaikat Allah yang tercipta dari cahaya. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna. Malaikat-malaikat turun meletakkan sayapnya. Dia yang berterbang tinggi kemana-mana melihat tulabul ilm, dia duduk. Allahu Akbar. Gimana antum berada di majelis yang malaikat-malaikat itu ikut hadir? Terkadang itu hilang dari diri kita. Merasa lelah, merasa capek, disuruh ngafalin Quran, nggak hafal-hafal. Padahal kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian siapa? Yang jadi presiden, yang jadi gubernur, yang jadi bupati. Siapa yang terbaik di antara kalian? Yang dapat nominasi, mungkin sebagai orang terkaya di dunia, atau orang yang dapat medali emas. Kita bayangin ya, kalau ada atlet Indonesia dapat medali emas, satu Indonesia bangga. Ya, apakah itu yang terbaik? Bukan. Siapa? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi kalian berada di tempat ini dalam rangka untuk menjadi yang terbaik. Tapi perlu perjuangan. Subhanallah. Asy-Sya'bi,
salah satu ulama dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, dia pernah ditanya, min aina laka hadzal ilm? Dari mana kau dapat ilmu banyak kayak gini, dari mana gitu? Kata Sya'bi, binafyi al-i'timad was-sayr fil bilad wa sabrin ka sabril himar wa bukurin ka bukuril ghurab. Oh, dari mana? Semua perlu perjuangan. Dengan meninggalkan bersandar. Ada orang kalau datang ke majelis ilmu cari senderan, nyari tiang. Siapa di sini kalau datang kajian ba'dal maghrib nyari tiang? Angkat tangan, anak kasih hadiah. Masya Allah. Gak mau hadiah? Kenapa gak mau hadiah? Ini masih sisa berapa? Sisa 2. Sini maju. Maju ke depan sini. Bismillah. Fadhal. Maju ke depan. Masya Allah. Tafadhal. Siapa namanya? Zaki. Zaki, kenapa kok senang sender, Zaki? Punggungnya sakit. Memang lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sehat. Barakallahu fiik. Ijlis saja. Nggak apa-apa Zaki sakit punggungnya. Yang sehat nggak boleh jamaah. Jadi usahakan kalau datang itu jangan cari tiang. Itu yang pertama kata beliau. Yang kedua, wasair fil bilad, merantau. Melakukan perjalanan di negeri-negeri, nggak duduk di kampungnya, di antara kedua orang tuanya, tidak. Dia meninggalkan kampungnya, meninggalkan negerinya, duduk di majelis ilmu. Wasabrin kasabril himar, sabar seperti sabarnya keledai. Nanti antum cari tahu gimana keledai itu sabar. Dimarahin sama majikannya, dipukul sama majikannya, dibawain beban yang berat di punggungnya, sabar dia. Masa antum kalah sama keledai? Janganlah. Keledai sabar demi makanan yang diberikan kepadanya. Antum bersabar demi surga Allah Azza wa Jalla. Penghuni surga ketika mereka masuk surga disambut oleh malaikat-malaikat Allah, dipersilahkan mereka masuk surga bima sabartum, karena kesabaran kalian. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah berpesan mengatakan, ajma'atil uqala min kulli millah. Tulis itu lagi. Ajma'at al-uqala min kulli millah. Ajma'at al-uqala'u min kulli millah. Anna an-na'ima an-na'ima la yudraku bin na'im. Ana ulangi. Ajma'at al-uqala'u min kulli millatin anna an-na'ima
la yudraku bin na'im. Anna an-na'ima la yudraku bin na'im. Wa man athara ar-rahata, wa man athara ar-rahata, wa man athara ar-rahata fatathu ar-rahatu, wa man athara ar-rahata fatathu ar-rahatu. Nah, siapa yang mau baca tulisannya? Ana kasih hadiah. Masya Allah, tinggal satu jemaah. Nah, siapa yang mau baca tulisannya, ana kasih hadiah. Fadhal Bassam. Fadhal. Ajma'at al-uqla'u min kulli millati anna an-na'ima la yudraku bin na'imi wa man athara ar-rahata fatathu ar-rahah. Masya Allah, barakallahu fikum. Khud hadha ma'ak. Masya Allah. Nah, sekarang yang mau mengartikan. Nah, tulisannya kan sudah ada. Siapa yang mau mengartikan? Ada hadiahnya, jangan takut. Masya Allah. Nah, fadhal. Ya Allah jemaah. Ya, bagian belakang mungkin ada yang mau nerjemahkan. Tulisannya sudah ada, tinggal dibaca 1-2 kali. Mungkin kurang jauh ini jemaah. Enggak. Nah, fadhal. Ada yang mau jawab di belakang? Nah. Baik. Kita terjemahkan satu-satu. Ajma'at. Apa artinya ijma'? Bersepakat. Ijma' itu bersepakat. Telah bersepakat al-uqala, orang-orang yang berakal. Orang-orang uqala itu jamaknya apa? Aqil. Telah bersepakat orang-orang yang berakal min kulli millah, min dari, kulli semua, millah dari semua ajaran, dari semua agama. Annan na'im, anna bahwa sesungguhnya, an-na'im apa artinya an-na'im? Kenikmatan. La tidak, yudraku tidak dapat diraih, bi dengan an-na'im dengan kenikmatan. Iya. Siapa namanya? Mirfat. Coba diulangi Mirfat. Kasih mic-nya Mirfat. Nah, fadhal Mirfat. Maju Mirfat ke depan. Fadhal Mirfat. Tafadhal. Sudah ditulis kan? Ya.
Iya. Namanya sama dari mana Irfan? Fadl. Dihidupin dulu kayaknya Irfan. Nama Irfan Akbar Ramadan dari Lampung. Oh, Masya Allah. Siap, Fadl. Irfan dibaca. Telah bersepakat orang-orang berakal dari semua ajaran bahwa sesungguhnya Iya. bahwa sesungguhnya kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Masya Allah. Fadl Irfan. Barakallahu fikum. Nah, wa man athara ar-rahata, wa man athara ar-rahata, barang siapa yang lebih mementingkan raha, istirahat. Ada jemaah orang-orang yang memilih santai. Tatkala teman-temannya nulis, dia nggak nulis. Ada. Ketika teman-temannya murojaah, dia nggak murojaah. Ketika teman-temannya bangun sebelum subuh sholat tahajud, dia nggak sholat tahajud. Ketika teman-temannya berangkat ke masjid, dia nggak ke masjid. Barang siapa yang lebih mementingkan santai, maka ingat dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Maka lihat bagaimana diri antum. Ini orang yang berakal sehat sepakat. Kemudian kembali kepada ucapan Sya'bi tadi, setelah dia menyebutkan bahwasanya binafil i'timad, dengan tidak bersandar, dengan merantau ke negeri-negeri dengan sabar seperti sabarnya himar, seperti sabarnya keledai, wa bukur ka bukuril ghurab, dan berangkat di awal waktu seperti berangkatnya burung gagak. Burung gagak. Burung gagak itu kalau antum nanti ke Palestina, Masya Allah, di Masjidil Aqsa tuh banyak burung gagak. Subuh-subuh kita ke masjid, sebelum subuh berangkat ke masjid, burung gagak udah datang. Udah datang dia, ya subhan, dari mana mereka? Maka kalau antum ingin menjadi ulama, benar ingin diangkat derajatnya, jangan pernah telat. Datang ke majelis ilmu itu sebelum ustadznya datang, udah datang. Jangan duduk di saf terakhir. Siapa yang suka duduk di saf terakhir? Angkat tangan. Enggak Ustaz, ana enggak suka Ustaz. Tapi selalu yang tersisa yang terakhir Ustaz. Yang pertama penuh semuanya. Suka duduk di saf terakhir. Kenapa? Enak. Ada pembagian roti di belakang. Iya. Masya Allah. Hati-hati. Nggak dapat ilmu kalau duduk di saf terakhir. Kenapa? Yang di terakhir biasanya supaya enak kalau mau santai, mau ngantuk, mau tidur, nggak kelihatan sama ustadznya. Atau bisa ngobrol, atau bisa makan, atau bisa macem-macem, antum akan kehilangan waktu yang sebenarnya. Alhamdulillah, sekarang antum mengadakan daurah di kampus STD Imam Syafi'i. Usahakan selalu berada di saf pertama ketika sholat. Kajian di saf pertama. Jangan kalau kajian di saf terakhir, tapi kalau makan saf pertama. Ustaz, kita harus disiplin. Ada yang kayak gitu. Maka insya Allah kalau antum menjalankan nih wasiat Asy-Sya'bi, ada 4 wasiatnya. Meninggalkan apa? Bersandar, merantau. Yang ketiga apa? Sabar seperti sabarnya himar. Yang keempat apa? Berangkat di awal waktu, melebihi burung gagak.
insya Allah antum akan dapat ilmu. Karena ini sudah dibuktikan. Tentunya semua dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Tapi ana rasa ana nggak ingin berpanjang-panjang karena sudah banyak yang kipas-kipas. Ana ucapkan jazakumullah khair, yang sabar, yang semangat. Insyaallah ruangan ini mau pakai AC sini? Iya, nanti minta sama Muallim Abdul Aziz tolong dipasang AC-nya supaya ya lebih semangat beribadah lagi dan semangat menuntut ilmu. Ana kembalikan ke Muallim, jazakumullah khair.